dia ini dianggap ya secara umum akan dianggap pendosa karena dia juga tidak memiliki gaya hidup sebagaimana sosok-sosok yang tadi gitu, sosok-sosok besar dalam kedua agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan podcast Padira, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan. Nah, sahabat Padira, di hadapan kita ini sudah ada Mbak Feby Indirani. Mbak Feby ini adalah seorang penulis yang tentunya sudah sangat terkenal ya. Nah, tapi kalau kemarin Mbak Feby sudah bincang-bincang tentang bukunya yang satu ya, yang berjudul Memburu Muhammad. Nah, kali ini kita akan membincang buku Mbak Feby yang lain yang berjudul Bukan Perawan Maria. Nah, ini menarik sekali nih Mbak Feby ya. Kalau di dalam Islam ya kan kita seringkali mendengar Bunda Maryam, ada nama Maria, ada Maryam. Nah ini sebenarnya Mbak Feby ini menulis Bukan Perawan Maria ini dari kacamata Maryam yang versi Islam atau versi yang lain ini Mbak? Mungkin itu dulu pengantarnya. Makasih banget, senang buku aku dibahas lagi di Padira, terima kasih banyak. Jadi dari dua-duanya tuh Mbak. Oh begitu ya? Karena sebetulnya penceritaan antara Bunda Maria dengan Siti Maryam itu sangat mirip ya. Sangat mirip bahwa premisnya katakanlah ya, ceritanya itu kan adalah seorang perempuan yang hamil dan mengatakan itu tidak dari persetubuhan gitu ya. Akan tetapi Bunda Maria dan Siti Maryam kita tahu adalah sosok yang sangat penting baik itu di Islam maupun di Kristen. Sosok ini adalah perempuan yang sangat soleh gitu ya, perempuan yang sangat pokoknya mulia, sangat menjaga diri dan sebagainya. Sementara Maria di dalam buku ini bukan perawan. Maria di dalam buku ini hidup di setting urban gitu ya, hidup di abad 21 yang dimana orang-orang sudah tidak percaya lagi pada keajaiban semacam di zamannya Bunda Maria dan Siti Maryam, seperti itu. Jadi kalau boleh dibilang kalau Bunda Maria atau Siti Maryam di eranya dulu itu dikatakan perempuan suci. Nah kalau di era sekarang ada orang seperti Bunda Maria atau Siti Maryam boleh dibilang dia ini pendosa begitu ya? Betul. Dia ini dianggap ya secara umum akan dianggap pendosa karena dia juga tidak memiliki gaya hidup sebagaimana sosok-sosok yang tadi gitu, sosok-sosok besar dalam kedua agama ini. Dan tapi kemudian dia mengaku bahwa ya saya hamil tapi saya tidak berhubungan dengan lelaki manapun pada saat saya hamil. Tidak ada satupun yang mempercayai dia, termasuk sahabatnya juga dari kecil gitu. Jadi ini sebetulnya bicara tentang kepercayaan. Apa sih yang bisa kita percaya? Apakah kita masih percaya keajaiban di abad ke-21 ini? Begitu ya? Gitu misalnya. Nah, tapi terlepas dari latar tentang sejarah Bunda Maria atau Siti Maryam yang kemudian mengilhami penceritaan buku ini, ada hal lain nggak Mbak Feby yang mungkin ingin disampaikan kepada halayak begitu? Kenapa kemudian judulnya mengambil tema itu begitu? Iya. Sebetulnya kan gini, kalau seorang perempuan hamil itu kan biasanya orang-orang akan bertanya ini anak siapa, gitu kan. Lalu kemudian juga orang akan mudah melekatkan label anak haram misalnya, atau mungkin akan sulit mendapatkan secara administrasi di negara kadang sulit mendapatkan akte seperti itu. Jadi ini memang sebetulnya bicara tentang problema yang sering dihadapi oleh perempuan sampai saat ini gitu. Bagaimana perempuan itu seringkali tidak punya, katakanlah tidak punya pilihan atau keputusan penuh apakah dia mau mempertahankan dia punya anak atau tidak. Kalau dia mau, katakanlah kalau di Indonesia aborsi masih dianggap melanggar hukum gitu ya. Lalu kemudian kalau dia mau mempertahankan anaknya
apakah dia boleh sebagai ibu, saya mau jadi ibu sendiri aja gitu, saya nggak butuh suami kok misalnya. Itu masih sangat sulit posisi perempuan di tengah masyarakat kita kalau punya pilihan-pilihan seperti itu. Jadi bicara banyak tentang persoalan yang dihadapi perempuan terkait status pernikahan, terkait kemudian juga status dia sebagai ibu gitu. Apakah kemudian belum lama ini kita dengar berita yang luas ya Mbak, bahwa susah untuk punya nama ibu di akte ya, akte di ijazah juga ya. gitu. Jadi seringkali perempuan itu nggak dianggap nggak dihitung oleh administrasi negara. Bahkan nama ibu pun hilang oleh nama anak atau nama suami. Betul. Begitu. Nah, tentang nama ibu yang hilang oleh nama anak dan nama suami itu juga ada di cerita dalam buku ini yang berjudul Typo. Oke. Jadi lengkap sekali ya. Tapi ini sebenarnya fiksi atau non fiksi ini cerita ini, Mbak? Fiksi yang antara lain terilhami dari cerita-cerita sehari-hari, cerita-cerita yang nyata yang kita temuin di berita, yang kita temuin dalam kehidupan kita sehari-hari, atau yang sering kita percakapkan aja. Ya. Nah, ini saya sempat membaca nih di sinopsis ya, ada tulisan baby ingin masuk Islam. Bagaimana mungkin mereka mengizinkan seorang babi mengucap kalimat suci syahadat? Ini apa ini? Cerita apa ini? Iya. Jadi yang dimaksud itu baby bayi atau babi dalam arti binatang babi yang menurut Islam itu dibilang nggak halal. Betul, itu loh. Betul. Gimana ini Mbak? Jadi ini kisah tentang seekor babi bernama Baby yang ingin masuk Islam, dan itu adalah permintaan terakhir si Baby ini sebelum dia mau disembelih, karena kan dia usianya sudah 15 tahun, jadi dia babi betina, sudah 15 tahun, sudah lewatlah masa suburnya gitu, semacam itu. Jadi sudah waktunya dia disembelih nih. Lalu kemudian dia dia bertemu dengan satu kiai ya, Kiai Fikri namanya. Si kiai ini memang dia dia tuh hidup di antara rakyat miskin gitu ya, di sebuah kampung yang ya buat dia berternak babi karena babi itu jauh lebih murah dibandingkan dengan ternak yang lain, dan banding kambing, dibanding sapi, kerbau yang harganya jauh lumayan lebih mahal. Dan ya udah yang terpenting buat dia adalah warga di kampung yang sangat miskin itu bisa makan gitu. Jadi karena mungkin bagi warga yang sangat miskin itu agamanya mereka itu adalah makanan dan air bersih, saking mereka tuh sangat miskin. Dan si Kiai Fikri ini mendampingi warga ini, lalu kemudian dan namanya dia seorang kiai ya, jadi dimanapun berada dia akan mengaji, dia akan sholat dan sebagainya. Dan satu saat kemudian ada seekor babi yang terus mendekat, mendengarkan bacaannya beliau dan sebagainya, dan kemudian atas izin Allah, semacam miracle, dia mendapatkan hidayah ya. Dia kemudian menyatakan hasratnya untuk masuk Islam begitu. Dan Kiai Fikri ini membawa permintaan baby ini ke kalangan majelis lah begitu. Bagaimana pendapat majelis yang terhormat ini kalau ada babi yang mau masuk Islam? Terus ternyata ya tentu saja menjadi perang ya di antara majelis ini. Ada yang menganggap sudah kebayang gitu ada yang menganggap waduh, masa kita mau disamakan dengan babi sih gitu misalnya. Tapi ada yang bilang penolakan banyak pasti. Betul, tapi ada yang bilang babi itu selisih DNA-nya sama kita tuh cuma 3% loh, gitu. Kita tuh nggak terlalu beda-beda banget. Katanya Islam ini rahmat bagi semua alam, bagi semua makhluk. Masa buat baby nggak boleh gitu. Jadi terjadi polemik yang cukup dahsyat nih di kalangan majelis gitu. Itu bisa dilihat, ceritanya bisa dilihat seperti itu aja. Kalau mau dikatakanlah dilihat sebagai simbol juga bisa. Artinya misalnya baby ini bisa menjadi simbol kelompok-kelompok yang ditolak oleh teman-teman Islam mayoritas. Misalnya kita punya ya banyak sekali kelompok-kelompok yang ditolak. Apakah itu teman-teman LGBTQ misalnya? Banyak teman-teman saya yang Muslim dan tetapi punya orientasi seksual yang berbeda ditolak. Kalau kamu mau jadi gay, kamu keluar aja dari Islam, misalnya begitu. Atau
atau termasuk juga waria yang betul waria gitu yang kan, dia juga berkonflik dengan ini ya, yang merasa berada di tubuh yang salah, tapi ketika kemudian dia punya keimanan pun gitu kan, orang juga nggak langsung bisa memberi pencerahan begitu ya, malah menjudge gitu ya. Betul, atau juga kelompok teman-teman sekte-sekte tertentu yang dianggap sesat dan sebagainya, itu kan seringkali ditolak dan disingkirkan saja oleh teman-teman yang mayoritas. Iya. Oke, menarik sekali nih. Nah, jadi pesan moral yang ingin disampaikan di dalam buku ini apa sebenarnya, Mbak? Sebetulnya kalau buat saya cenderung tidak ingin menyatakan bahwa pesan moralnya hanya satu. Oke. Jadi masing-masing orang sebenarnya berhak ya memberi tafsir atas apa yang dibacanya ya. Betul, setuju. Karena satu cerita seperti tadi bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, bisa dilihat dari berbagai perspektif, dan mungkin kalau mau dilihat sebagai cerita apa adanya, yaitu seekor babi itu sebagai sebuah cerita imajinatif saja bisa. Tapi kalau mau dilihat tadi, itu hanya salah satu cara untuk memandang gitu. Apakah umat Islam selama ini yang mayoritas sudah bersikap adil nggak kepada setiap golongan, bahkan kepada golongan yang dia benci, atau yang dianggap bukan bagian dari Islam misalnya. Tapi atau siapa yang berhak untuk menyatakan apakah dia Muslim atau tidak gitu, siapa yang berhak untuk punya penghakiman itu gitu. Jadi saya lebih senang untuk mengajukan banyak pertanyaan, Mbak, ketimbang ini loh jawabannya yang paling benar, karena saya juga nggak tahu. Tapi membaca pemikiran dan tulisan Mbak Feby ini sepertinya kontroversial nih, Mbak. Nggak, sebagai penulis, punya nggak pengalaman Mbak Feby itu kemudian mendapatkan kritik gitu kan, bahkan kemudian penolakan atas bukunya? Gimana nih cara penerimaan Mbak Feby? Sebenarnya sering ya. Sering malahan ya. Gimana Mbak itu pengalamannya? Pasti sering, dan kadang-kadang juga kalau masih mau diajak ngobrol tuh masih mending ya. Tapi kadang-kadang orang kan menghakimi terus udah gitu ya, nggak mau dengar dari sudut pandang aku juga. Dan kalau aku sih kemudian aku pilih-pilih ya, maksudnya pilih-pilih dalam pengertian kalau orang yang memang ngajaknya berantem dan nggak mau mendengarkan orang lain, ya udah aku tinggalin aja. Kalau masih mau ngobrol, ngabisin waktu ya. Betul, ngabisin waktu, ngabisin energi. Kalau masih mau ngobrol, ayo kita ngobrol. Kan aku nggak pernah bilang bahwa aku yang paling benar, dan aku juga nggak bilang bahwa kebenaran itu hanya satu. Bahkan semua cerita-cerita ini seringkali dipandang dengan sangat berbeda. Sampai aku sendiri kaget ketika orang bilang bahwa pemaknaan dia terhadap cerita tertentu adalah A gitu. Padahal aku nggak pernah membayangkan ke situ, tapi itu adalah suatu pembacaan yang menarik. Betul. Gitu. Jadi ini lebih banyak mengajukan pertanyaan aja sih, Mbak. Dan nah, terus terkait ini dunia kepenerbitan nih, Mbak. Cerita-cerita yang kontroversial ini sebenarnya juga kalau penerbit itu di Indonesia mau nggak sih mereka nerbitin, dan seberapa effort dari Mbak Feby untuk kemudian bisa menggolkan buku ini terbit di Indonesia? Waktu tahun 2017 ketika buku ini pertama kali terbit itu sulit. Karena 2017. tahun 2017 kita tahu lagi panas-panasnya kasus Pak Basuki Cahayapurnama ya. Ingat ya, itu kasusnya lagi sangat panas, terus persekusi terjadi di banyak tempat gitu ya. Kita baca kelompok minoritas menjadi online, ini ya. Betul. Jadi pada saat itulah buku ini mau terbit, dan tadinya ada penerbit yang lebih mainstream gitu ya. Penerbit besar tadinya mengatakan kita nggak masalah nih terbitin, karena kan Feby ini kan Muslim juga, jadi mungkin ya semacam Ayu Utami mungkin mengkritisi Katolik, Feby nggak apa-apa kali ya mengkritisi Islam. Ternyata never happen. Gitu ya? Ternyata karena kondisinya juga sedang sangat panas pada saat itu, akhirnya penerbit yang besarnya itu mundur ya. Penerbit yang pada tahun 2017 itu sempat mengatakan iya, tapi kemudian ragu dan mundur. Lalu akhirnya ada penerbit yang kecil banget kayak super indie, itu namanya Pabrik Kultur, yang kemudian pada saat itu tadinya tuh jadi ingin sama Pabrik Kultur itu ingin membuat semacam event, jadi kayak pameran tafsir rupa untuk cerita-cerita ini. Tapi jadinya ya udah dia yang menerbitkan kemudian buku ini, Bukan Perawan Maria, terbit dengan kondisi indie banget yang
sempat ditolak oleh percetakan. Jadi ini ada percetakannya aja menolak ya. Padahal kan biasanya kita ada tulisan ini di luar isi di luar tanggung jawab percetakan gitu ya. Tapi pada saat itu percetakannya itu menolak karena merasa bahwa bertentangan dengan ideologinya dia. Gitu. Jadi percetakan menolak hanya 5 hari sebelum buku terbit. Ya, sebelum buku di launching gitu, maksudnya niatnya buku mau launching, total 5 hari kemudian mereka menolak karena merasa terhina, merasa ini menghina Islam dan sebagainya. Lalu kemudian ya akhirnya tetap kita jadikan dengan kondisi terbatas, yang bukunya pokoknya penampilannya tuh jelek, aku kayak gitu. Tapi akhirnya ya udah gitu, tetap jalan, tetap kita edarkan dari mulut ke mulut juga, itu jadi terus bergulir pelan-pelan sampai justru tahun 2019 bisa terbit di Italia. Malah justru di Italia dulu ya. Ya gitu. Jadi ada Profesor Antonia Sorrente dari Universitas Napoli yang memang sering menerjemahkan sastra Indonesia ke Italia. Kemudian tertarik dan menerjemahkan buku ini tahun 2019 itu terbit. Jadi sempat ada tur buku di 5 kota di Italia. Lalu kemudian baru setelah itu kondisi mungkin juga sudah lebih kondusif. Saya senang sekali penerbit Bentang Pustaka dari grup Mizan itu mau menerbitkan. Tapi jadi sekaligus 2, Memburu Muhammad dengan malahan ya bonus ya. Perawan Maria gitu ceritanya. Jadi harus ini ya, gerilya dulu ya. Gerilya banget gitu. Nah, terus ini Mbak Febi mungkin punya pesan nih kepada para penulis ya, terutama penulis muda, penulis milenial. Kita kebetulan di Muslimah Reformis ini kan juga punya gitu. Dan memang di Muslimah Reformis kan kita juga mengajarkan bagaimana kaum milenial ini juga belajar agama secara kritis. Nah, apa nih pesan Mbak Febi kepada para milenial kita ini? Iya, sekarang ini kan era yang sangat challenging ya, dari sisi informasi sangat banyak gitu kan. Distraksi di sosial media dan sebagainya, dan semua orang bisa bicara tentang apa saja. Kalau buat saya sangat penting, apalagi buat Muslimah Reformis, untuk mewarnai ruang publik dengan percakapan-percakapan yang membangun, yang memang sesuai dengan nilai-nilai Muslimah Reformis gitu ya, karena ini seperti pertarungan ideologi ya, pertarungan nilai dan sebagainya. Jadi gitu. Jadi sangat penting teman-teman perempuan, apalagi Muslimah Reformis ya, kita mewarnai ruang publik ini dengan konten-konten yang memang sesuai dan memang membangun perempuan menjadi lebih lebih berdaya gitu. Karena kita tahu banyak kelompok yang ingin sekali membuat perempuan kondisinya selalu terpojok gitu ya, selalu dikuasai dan sebagainya. Dan jangan takut untuk kemudian dihujat ya, Mbak. Yang penting berjejaring. Betul. Jangan merasa diri sendiri. Jadi bangun jejaring dan selalu update bahwa kalau kita misalnya ada yang mempersekusi kita atau ada yang mengintimidasi kita, kita harus tahu bisa menjangkau ke siapa. Pengalaman Mbak Indira di persekusi gimana itu? Pasti ada ya? Sejauh ini ya kalau sifatnya masih online gitu ya, kalau sifatnya kata-kata tidak membahayakan dari sisi fisik gitu ya, tidak membahayakan aku dari sisi keselamatan, ya alhamdulillah aku masih baik-baik dan masih ada teman-teman di Padira juga yang selalu mendukung. Menarik sekali nih sahabat Padira, apa yang dibincangkan oleh Mbak Febi ini tentang buku Bukan Perawan Maria. Jadi tentunya ya apa yang sudah kita bincangkan ini tidak menarik kalau kita tidak membaca bukunya langsung. Nah kalau teman-teman Padira mau mencari buku ini kemana nih Mbak? Bisa ke Mizan Store. Mizan Store ya. Terus di toko buku yang fisik juga ada. Tapi kalau saat ini lagi sulit dijangkau, bisa ke Dema Buku juga antara lain, atau ke Mojok Store. Toko buku online ada. Nah jadi sudah tidak susah ya, tidak lagi seperti tahun 2017. Buku Bukan Perawan Maria sudah bisa sahabat-sahabat Padira cari, baik itu di toko-toko online maupun toko-toko buku offline. Demikian bincang kita, semoga mencerahkan dan selamat berjumpa kembali. Salam pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.